Sobat LYS, selamat bertemu kembali di podcast LYS season 2 episode 32. Ini adalah episode terakhir dari rangkaian self-care ya. Podcast kali ini kita akan membahas tentang self-help versus self-care. Nah, narasumber kita kali ini adalah Kak Devina Puspawulandari, MPSI, psikolog dari Precious. Halo Kak. Halo Kak Gia dan semuanya. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Baik, Kak Gia apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Nah, sebelumnya aku pengen tahu dulu dong, sama Precious nih, ini kegiatannya seperti apa, Mm-mm. terus di Instagram itu seperti apa gitu kegiatannya? Precious itu eh, tempat praktek psikolog ya, milik saya sendiri. Mhm. Jadi baru beberapa bulan ini berdiri, melayani untuk konsultasi dewasa gitu ya dengan segala permasalahannya, kemudian anak juga, konsultasi anak, kemudian psikotes. Kurang lebih seperti itu. Oh. Ada di Kota Semarang. Oh, ya, oke. Mhm, oke. Masuk ke tema nih, Kak, self-help versus self-care. Nah, Iya, menurut Kakak sendiri self-care itu seperti apa sih, Kak? self-care itu kalau secara istilah ya, self itu diri, care itu adalah perawatan ya. Ya termasuk skincare di dalamnya adalah upaya seseorang dalam merawat dirinya dengan berbagai cara yang bermanfaat untuk dirinya sendiri gitu. Itu Oke. self-care. Berarti kalau misalnya kita rutin eee, untuk melakukan, itu termasuk kita udah termasuk aware ya sama diri kita sendiri gitu ya? Iya, setiap orang itu harus punya self-care, harus melakukan self-care. Oke, eee, tujuan dari self-care itu sendiri apa sih, Kak? Tujuan dari self-care itu adalah kita uh, aware terhadap diri sendiri, merawat, dan tentunya menghindari diri dari segala permasalahan kesehatan seperti kesehatan fisik maupun kesehatan mental ya. Karena mental itu masuk ke dalam kesehatan loh. Jadi kita itu kenapa harus melakukan self-care gitu. Oke, biasanya nih ya, kalau misalnya kita itu, menganggap kalau misalnya self-care itu, "Oh yaudah nanti deh kalau sempat." Terus kemudian jadi kayak secara kayak kesampingkan tuh istilahnya, padahal ini penting, Kak. Jadi sebenarnya kita harusnya gimana sih, Kak? Ya, biasanya itu orang yang mengeluh, oh ini sering diartikan me time gitu ya. Biasanya orang yang Mmm, mengeluh, aku nggak bisa nih self care, aku nggak bisa ngurus diri sendiri gitu. Seringnya adalah workaholic ya, seorang workaholic, kemudian seorang ibu rumah tangga yang dia hektik dengan mungkin anaknya lebih dari satu ya, nggak ada pembantu mungkin ya. Ya kurang lebih seperti itu. Biasanya mengeluh nggak sempet nih buat self care gitu. tapi emang harusnya Ya, sih, itu akan outputnya berbeda. oke, tapi sebaiknya Mhm. memang harus disempatkan atau emang sesempatnya sih kalau self-care itu? Harus disempatkan dong, setiap orang tuh harus punya self care gitu ya, harus bisa melakukan self care gitu. Oke. Kalau kalau gitu, apa aja sih self-care yang mungkin bisa dilakukan di rumah, biar kita tuh nggak seakan-akan kayak, "Eh, aku nggak sempat nih buat self-care," kayak gitu-gitu. Mhm, mhm. Untuk kebutuhan mendasar manusia, misalnya kan, kesehatan. Kesehatan paling tidak ya berolahraga, kemudian pola makan, menjaga kesehatan yang lain, apa ini yang paling basic mandi ya, mandi 2 kali sehari gitu ya. Loh memangnya ada anak atau orang yang nggak suka mandi? Ya banyak.
mandi nggak berminat aja banyak kok gitu. Jadi ini harus disempatkan, sikat gigi seperti itu ya. Itu yang paling basic banget. Kemudian untuk masa-masa sekarang ini menjaga kesehatan, untuk tetap pakai masker, jaga jarak karena udah mulai naik lagi nih COVID ya. Jadi itu juga termasuk ke dalam self care itu sendiri. Lalu yang menurut saya lebih penting itu adalah self esteem ya. Self esteem di mana kalau orang punya self esteem baik kan itu cenderung peluangnya akan sedikit mendapat masalah mental. Coba bayangkan apa yang kita bisa, apa yang kita punya, apa kelebihan kita gitu ya. Jangan melulu kita berpikir tentang kekurangan kita yang dimiliki oleh orang lain gitu ya. Kita melupakan semua kebisaan kita, cenderung akan menurunkan self esteem. Kemudian menjalin komunikasi ya, bersosialisasi sama tetangga, sama temen, sahabat, chatan lah atau apa gitu ya. Itu biasanya orang biar apa, keep agar tetap waras gitu. Itu memang benar gitu. Jadi kita sebisa mungkin harus jalin relasi dengan orang-orang gitu ya, berkomunikasi. Nggak merasa lonely, kita bener-bener sendirian gitu ya. Itu kan memicu ya terjadinya overthinking, ya, larinya ke masalah mental, cemas, lalu yang paling parahnya depresi, begitu sampai. Berarti, memang terjadi ya, berarti orang yang, misalnya ekstrovert, terus kemudian memang harus dikurung, dalam waktu ya jangka yang lama, terus akhirnya dia ngerasa kayak rungsing, apa sih rungsing itu, jadi kayak marah-marah nggak jelas gitu. Berarti emang kejadian ya, Kak, ya? Ya, sangat mungkin terjadi seperti itu, gitu. Ya, kalau kita enak untuk berkomunikasi, mudah untuk ketemu orang gitu ya, itu akan meminimalisir kita untuk memikirkan terlalu dalam masalah yang kita alamin gitu loh. Untuk lebih ke Mmm, sosialisasi lebih ke situ sebenarnya, gitu. oh, Atau beribadah juga. Hampir lupa nih, beribadah ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, pada yang dipercaya masing-masing gitu, untuk mengurangi, untuk menenangkan, bantu menenangkan diri. Meditasi ya. oke. Nah, kayak tadi tentang self care-nya nih, kalau misalnya self help nih, self help itu sendiri itu apa sih, Kak? Self help, kalau dari istilahnya self diri, help adalah bantuan gitu. Jadi bantuan untuk diri sendiri yang bisa dilakukan ya untuk menolong diri kita sebelum kita meminta bantuan oleh pihak lain. Jadi kita tangani dulu nih kalau udah ada kerasa kayak hal-hal yang buat kita nggak nyaman gitu. Itu self help, bantu diri kita dengan diri sendiri. Tuh, Kak Gia. Mmm, self help, oke. Contohnya seperti apa sih, Kak? Misalnya mulai nggak nyamannya tuh kayak kan, misalnya yang sering kita alami ya atau beberapa klien yang mengeluh, "Kok saya ini ya kerasa kayak akhir-akhir ini waktu tidur saya kurang gitu, kenapa saya jam 3 baru mulai tidur? Biasanya kan sudah rutin dari jam 9 sudah mulai matikan lampu dan saya bisa tidur. Akhir-akhir ini, beberapa minggu ini kok saya perhatikan saya tidak bisa mulai tidur," gitu ya. Berarti ya, ini hal yang tidak semestinya, ini hal yang mengganggu, membuat tidak nyaman, gitu kan. Kan kerasa kan kita refleksi ke belakang, apa yang dilakukan, beberapa waktu terakhir ini, gitu. Kita mulai kerasa kalau kita tuh lagi, "Ini bukan diriku, ini aku ada something yang salah," gitu loh. Sehingga perlu dibantu. Oh, Misalnya insomnia tadi. mhm. Nah, untuk menyadarkan diri kalau misalnya kita itu butuh atau ada alarm kayak gitu, caranya gimana sih, Kak? Ya. Jadi gimana sih caranya kita tuh menentukan kita tuh butuh bantuan nggak sih gitu ya? Maksudnya Iya, begitu ya Kak Gia iya ya? betul. Coba melihat dulu ke dalam pikiran, perasaan kita gitu ya.
kita sedang baik-baik aja apa enggak. Lalu lihat beberapa waktu ke belakang yang kita lakukan itu baik atau buruk, ya, nyaman apa tidak, efektif apa tidak gitu ya, positif apa negatif gitu. Lalu kita analisa diri itu, kita analisa diri semuanya itu, dan tentunya butuh waktu luang, kita siapkan waktu buat seperti ini gitu. Ya, kemudian setelah itu kita bisa refleksi, kita bisa ngerti apa yang kita lakukan ini, apakah kita butuh dibantu gitu. Oh, oke. Memang harus dari diri kita sendiri sih ya kalau misalnya gitu itu. Kalau misalnya kita betul-betul apakah untuk menyadarkan itu, misalnya kita terlalu sulit untuk terhadap diri kita sendiri. Apakah kita bisa dibantu sama orang lain untuk menyadarkan, kamu itu seperti ini loh harusnya, kayak gitu loh. Apakah itu akan membantu diri kita nggak sih, Kak? Kalau self help tentunya kita coba membiasakan diri dulu ya, membiasakan diri dulu untuk meluangkan waktu, untuk waktu yang tenang, kita tanpa beraktivitas apapun gitu ya, biasakan untuk itu. Kita seperti merenung ya, seperti berintrospeksi lah gitu ya. Nah, ya kalau bisa dilakukan diri sendiri dulu gitu. Siapa tahu memang itu gejalanya ringan dan bisa kita atasi sendiri. Kita coba kita bantu diri kita kalau memang ada something yang menurut kita itu, nggak pas nih, gitu. Biasanya yang dikeluhkan beberapa klien tuh apa ya, "Aduh kok akhir-akhir ini saya kurang minat bersosialisasi ya, ketemu orang tuh rasanya tuh kayak, energi saya terkuras itu," gitu, biasanya seperti itu. Ya, "Ini aku kenapa ya, kok aku hilang minat begini?" Nah itu. Nah, waktunya cari waktu luang sendiri, di depan cermin nggak apa-apa, gitu. Apa yang sudah aku lakukan? Kok aku begini ya? Dulu aku nggak kayak gini gitu. Apa yang membuat aku seperti ini? Ya, itu berarti butuh dibantu ya. Nah, kalau misal sekiranya kita sudah coba untuk bantu diri ya, nanti kita akan bahas tentang apa saja nih langkah-langkah yang bisa untuk membantu diri, itu langkah-langkah self help gitu ya. Sekiranya memang kok kurang mampu, berarti mungkin gejala yang dirasakan itu sudah masuk ke sedang atau berat gitu loh, sehingga memang butuh bantuan gitu. Maksud saya di sini self help itu selagi bisa dilakukan, dicoba gitu, siapa tahu gejala ringan yang bisa diatasi, sehingga ketika kita mengalami hal yang sama, kita bisa ulangi 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 gitu. Ya, lebih Oke. memaknai diri sendiri gitu ya. Nah, tadi soal langkah-langkahnya nih, soal langkah-langkah apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk self itu sendiri? Ya itu tadi yang saya sampaikan ya, langkah-langkah self help itu ya introspeksi dulu, ya apa yang dilakukan akhir-akhir ini, kemudian baik atau buruk, ya positif atau negatif, kemudian kita gunakan untuk analisa. Analisa diri, apakah ini sudah mengganggu, sejauh mana yang kita lakukan itu mengganggu diri kita, sehingga kita mungkin, oh jadi nggak produktif gitu ya, sehingga kita bisa bantu diri kita. Cari, kita dibantu dengan cara apa nih gitu. Tak cari tekniknya. Teknik untuk membantu diri kita gitu. Ya, misalnya teknik apa ini yang sederhana gitu ya. Kalau misal dirasa agak cemas, suka gemeter ya, kalau misalkan mau apa nih, presentasi ya, kerja mau presentasi di depan bos itu misalnya, hasil yang kita kerjakan kok ini ya gemeteran tangannya gitu ya. Bisa coba atur dulu napasnya gitu ya. Gimana caranya relaksasi napas gitu. Biasanya menggunakan teknik napas dalam hitungan 4-7-4. Maksudnya adalah tarik napasnya 4 detik. Tahan 7 detik ya, kemudian lepaskan lagi 4 detik gitu. Ulangi saja sebanyak 3 kali ya. Kembali lagi, jika itu cukup membuat nyaman, lakukan berulang kali ketika merasakan hal yang sama gitu. Kalau gejalanya cenderung ringan ya, biasanya dengan teknik relaksasi ini cukup signifikan lah gitu, cukup meredakan gitu. Kemudian
susah tidur ya, susah tidur atau overthinking ya, memikirkan hal-hal yang itu belum tentu terjadi biasanya, Hmm. aduh nanti aku bakal seperti ini, gini-gini, aku bakal terburu-buru, pasti ada yang ketinggalan nih besok nih, aku pasti nggak maksimal. Biasanya overthinking itu muncul ketika malam hari gitu ya, gitu. Bisa dengan, cobalah dengarkan, mendengarkan, diam dan dengarkan. Dengarkan apa? Misalnya, ada suara di rumah, suara AC, saya biasanya suara jam, ya, Hmm. suara jam. Ya, coba dirasakan, gitu ya. Setiap pergantian suara, pergantian bunyi itu, dengerin aja. Sehingga sebenarnya, apa namanya, eee, cukup mengalihkan ya, apa yang kita pikirkan. Suara, fungsinya itu sebetulnya, gitu. Kalau kita berhenti tuh, berhenti mikir, ya, apa yang kita pikirin berhenti dulu, kemudian dengarkan suara. Nah, mau tidak mau sebenarnya pikiran kita teralih pada apa yang didengar, gitu. Ya, itu juga bisa. Kemudian dengan teknik kalau yang suka menggambar, bisa dengan gambar, ya. Gambar yang dikhawatirkan, transfer, ya. Ya, kalau yang suka gambar cukup melegakan. Biasanya dia lebih suka, lebih sulit untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, dia mencoba untuk gambar. Nah, biasanya, orang-orang yang introvert gitu ya, atau orang yang memang dia suka seni gitu, dengan menggambar, dia berekspresi gitu ya, karena dengan secara verbal dia kesulitan gitu ya, bahkan dia rasanya kok nggak sanggup buat ngomong gitu, gambar. Jika itu menenangkan, ya lakukanlah gitu. Kemudian, eee membayangkan ya, membayangkan tempat favorit. Kalau misalnya tidak sedang berada di tempat favorit, dibayangkan aja, gitu. Dibayangkan sedang berada di tempat favorit yang menyenangkan gitu ya. Sebenarnya tuh otak manusia itu mudah ditipu, gitu. Mudah ditipu sebenarnya kalau kita, apa namanya, ya fokus untuk mengalihkan keadaan dan pikiran kita, sebenarnya otak manusia itu mudah ditipu, asal kita mau coba aja dulu. Begitu. Lalu, Hmm. jika yang dia suka nulis, nggak apa-apa boleh ditulis ceritanya. Cerita yang menyedihkan gitu ya, masalahnya apa yang buat dia kok, "Aku akhir-akhir ini sering nangis," gitu ya. Kalau keinget langsung nangis, apa misalnya putus cinta gitu ya. Tulis ceritanya, kemudian buat cerita itu happy ending, ya. Sama, ini juga menipu sebenarnya gitu ya. Ini juga menipu otak kita gitu, ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau teman-teman, semuanya punya cara lain gitu, yang berbeda dari apa yang saya, apa namanya, rekomendasikan, boleh juga gitu. Kalau teman-teman sudah punya cara yang pasti untuk self help, "Oh ternyata aku selama ini sudah self help nih," gitu, "sudah menyelamatkan diriku ketika aku ada masalah," gitu. Ya itu self help juga salah satunya, boleh apa saja. Bernyanyi juga boleh, nyanyi keras gitu ya, di jalan, naik mobil, nah dengerin lagu sambil nyanyi gitu, boleh gitu ya. Teriaklah yang kenceng. Itu kalau cukup menenangkan, lakukan saja. Ya, itu upaya untuk bantu diri kita sendiri. Hmm. Namun yang perlu diketahui ketika memang cara-cara tersebut kurang efektif ya, teman-teman bisa cari bantuan profesional. Hmm. Gitu Kak Gia. Hmm. Oke. Apakah setiap permasalahan akan apa mempunyai ritme yang sama atau mempunyai oke, misalnya aku nih udah setiap malam misalnya aku overthinking tentang besok aku besok kayak gimana ya, terus lah kalau besok telat kayak gini nih gini 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 gini. Itu udah capek sama pikiran sendiri sebenarnya ya. Terus abis itu
Mhm. udah distract nih sama misalnya tadi aku mau oh yaudah aku nulis deh, aku nulis bla 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 bla, selesai. Tapi ketika ketika emosinya berbeda, apakah treatment juga berbeda? Kalau ya itu tadi ya, kalau misalnya ya dengan cara menulis ya, nah Hmm. gimana refleksikan. Lah setelah menulis, misalkan dengan skala 1 sampai 10 sebelum dan sesudah, ada perasaan tenang nggak? Ada efek tenang apa tidak? Gitu. Nah, setelah kita lakukan sesuatu, hembuskan nafas, gimana? Udah enakan belum? Udah baikan belum? Gitu, ya. Kalau gitu saja dievaluasi kembali ya, kalau belum berarti ya ini bukan cara yang tepat nih, gitu. Oh, berarti kita bisa Kalau bisa misalkan bisa mhm, oke. iya, bisa kita merefleksi diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri itu bisa, gitu. Nah ini seperti men-treatment diri kan gitu, jadi ada before after-nya, kira-kira efektif nggak sih gitu. Ya, Oke. kalau memang kok heeh heeh, untuk beberapa hari ke depan melakukan hal yang sama, melakukan cara yang sama, kok frekuensi dan durasinya kok ini semakin meningkat gitu ya, berarti aduh segera deh cari bantuan begitu ya. Maksudnya self help di sini kan ya biar terbantu dulu, kalau bisa sendiri kenapa tidak, kan lebih baik gitu. Berarti pinter kontrol diri, pinter kontrol emosi, ya, gitu. Oke, tadi juga udah merembet ke apa yang kita rasain, apa yang kita rasakan ketika kita sudah bisa Heeh, self-care ya. Terus, mhm, kalau misalnya kita udah bisa self-care nih, oke, kita udah bisa tahu, cara men-treatment diri kita sendiri ketika kita mhm, sedang menghadapi sesuatu. Terus, mmm, seberapa dampakkah ketika kita sudah mengontrol itu, tapi, kejadiannya ada di luar nih, Kak, misalnya? Misalnya, tadi kan kalau misalnya overthinking itu kan dari pikiran kita sendiri, ya, dari pikiran kita sendiri. mhm, Terus kalau misalnya, oke kita udah kayak udah tenang nih sama pikiran kita. Oh, oke, itu akan baik-baik aja kok, tenang aja, aku bisa mengatasi itu, misalnya gitu. Terus tapi pada kenyataannya itu terjadi misalnya dari luar nih, Kak, apakah kita mhm. masih bisa untuk, eee, apa ya namanya, bisa mengendalikan diri itu sendiri kalau misalnya hal-hal yang terjadi di luar, gitu? Oke. Iya, dengan cara itu kan kalau memang dirasa bisa, ya misalkan dengan situasi lain, coba saja gitu. Apalagi dengan masalah yang relate gitu, maksudnya begitu kan. Jadi, maksudnya kita sudah coba nih berhasil gitu, kemudian, di luar diri gitu, untuk kendali di luar diri gitu maksudnya? Iya, Untuk masalah 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 yang timbul, masalah lain yang timbul begitu? mhm, Yang tak terduga gitu ya? Bisa jadi bisa berhasil, bisa jadi tidak juga, gitu. Tergantung seberapa besarnya ya masalahnya gitu dan kondisi kita saat menerima masalah itu gitu ya. Kalau misalkan dirasa kurang tepat, kita bisa cari cara lain kok gitu. Kita boleh cari cara lain gitu. Tapi kalau memang benar-benar nggak kuat nih gitu, udah nggak bisa, udah nggak sanggup, cari bantuan aja, nggak apa-apa gitu ya. Self help itu disarankan gitu kan. Sebelum mencari bantuan gitu. Cuma kalau memang dirasa kita memaksakan diri untuk coba, "Aku harus bisa nih kontrol diri," nggak perlu begitu sih gitu, nggak perlu. Ya ini bantuan-bantuan utama gitu ya, bantuan pertama ya. Tapi kalau dirasa bantuan pertama ini nggak mampu gitu, berarti ada masalah lainnya dalam diri kita, gitu. Yang tadi saya bilang, durasi dan frekuensinya kok makin hari makin bertambah gitu. Kok aku dalam kondisi lain nggak bisa se-survive ini gitu. Tapi nggak apa-apa, give up, oke boleh. Kamu udah nyoba kok, udah nyoba self help, udah coba bantu dirimu sendiri gitu. Yang penting di sini juga, seseorang itu sadar kalau dirinya tuh harus dibantu, oke. gitu. Nah, seringnya yang sulit untuk, eee, menganalisa diri bahwa dirinya itu sebenarnya butuh bantuan gitu adalah
Apa Mbak Gia? Gangguan-gangguan kepribadian. Nah, Oh, orang oke. dengan masalah kepribadian mhm, kepribadian yang misalnya seperti apa ya nih, kayak, kepribadian ambang gitu ya, misalnya contohnya kepribadian ambang gitu ya. Orang dengan problem ini akan cenderung sulit gitu ya, karena, eee, orang lain yang merasakan orang itu, sangat menyebalkan. Mhm. Namun yang bersangkutan dan orang lain belum tentu merasakan bahwa, "Wah, ini ada masalah nih." Ya, ciri-ciri kepribadian Abang misalnya kayak, eee, sering ini ya, pelariannya ke hal-hal yang menyimpang gitu, free sex, kemudian, narkoba, minum-minum gitu ya. Ya, oke itu pelarian masalahnya. Dia merasa baik-baik aja, nggak apa-apa kok gitu kan. Kemudian dia menggantungkan diri pada orang lain gitu ya, bikin masalah sama orang lain, kurang lebih ciri-cirinya seperti itu ya gitu. Tapi seseorang yang, kepribadian Abang ini, susah introspeksi ya, dia cenderung denial sehingga gimana nih proses untuk dia self help-nya gitu, boro-boro dia merasa dirinya, "Loh aku kan nggak apa-apa, aku kan nggak kenapa-kenapa, kan aku wajar-wajar aja, waras-waras aja," gitu. Ya namanya orang kan begini, orang lain lihatnya, "Nih orang kok nyebelin banget ya," gitu. Nah, pokoknya kalau hal-hal yang orang lain merasa, "Ini kok nyebelin banget ini," maunya menang sendiri, playing victim gitu-gitu ya, itu justru sebetulnya dia butuh bantuan, itu. Tapi itu, kadang untuk menuju ke introspeksi dirinya itu loh, ke menganalisa dirinya, untuk dia melihat, "Apa nih yang udah aku lakukan ini udah tepat apa belum?" Gitu-gitu, dia sulit masuk ke situ karena denial ya, ada apa namanya, faktor denial itu. Itu penghambat ya, itu penghambat Mmm, orang untuk bantu dirinya sendiri loh, gitu loh. Menghambat gitu. Karena dia untuk menuju menganalisa diri aja susah. Maksudnya dia betul-betul aja, "Aku fine-fine aja kok, aku baik, aku well, aku nggak apa-apa." Denial-nya itu penghambat seorang bisa bantu diri. Ya, oke. Kalau misalnya mhm, udah pada di posisi itu nih, terus, ada mhm, teman-teman yang pengen mendorong dia untuk, "Oke kamu kayaknya memang butuh bantuan nih." Terus kemudian, mhm, dibawa ke psikolog misalnya nih, dibawa ke heeh, psikolog nih. ujung-ujungnya nggak self help kan? Iya sih, bener. Tapi kalau misalnya Ujung-ujungnya nggak self help, itu penghambat ya. mhm, Dan dia akhirnya ya bergantung terus dengan orang lain, gitu. Dia tidak mencoba survive untuk, "Aku nih kenapa ya?" Gitu. "Ada apa ya dengan diriku?" Nggak mencoba seperti itu, gitu. Ya denial mmm, ya, karakter denial itu yang, apa namanya, menghambat seseorang untuk self help juga ya, salah satu faktornya itu. kalau misalnya cara menyadarkan orang seperti itu gimana sih, Kak? Apakah memang nggak bisa disadari? Ya, itu tergantung ini ya, itu tergantung masa lalu yang dilewati, peristiwa traumatisnya dia, itu tergantung, semua itu tergantung itu semua ya. Dia apa yang dia alami di masa lalu, dia apa namanya, seperti apa, setragis apa peristiwa traumatisnya yang belum tentu dirasakan oleh orang lain. Itu, ya udah kalau udah kena masalah kepribadian gimana lagi? Dia pun tidak menginginkan hal itu. Begitu Oke. kurang lebihnya, Kak Gia, mhm, Oke, kalau misalnya dibilang, dibandingkan dibandingkan antara mhm, self help dan self care, itu sebenarnya yang mana dulu sih, Kak, mhm. yang harus kita lakuin? Ya self-care dulu. Setiap orang ya, setiap individu harus melakukan self-care, ya. Untuk menghindari dia self-help kan gitu, menghindari masalah, kalau dia nggak ada masalah baik-baik aja dia nggak perlu bantuan gitu. Oh, Nah oke. self-help itu akan dilakukan ya kalau orang itu sudah merasakan ketidaknyamanan. Ya karena dia nggak melakukan self-care itu, gitu. Dua-duanya sangat penting, tapi self-care itu kan preventif sifatnya. Kalau self-help apa, kuratif ya. Jadi Mhm. setelah dia mengalami apa namanya, masalah, setelah dia mengalami ketidaknyamanan atau gangguan, baru dia ke self-help, gitu.
Dua-duanya sama halnya pentingnya gitu. Kalau dia sedang baik-baik saja, dia sedang dalam kondisi yang oke, nggak apa-apa gitu, semua bisa berjalan dengan baik, ya udah self care terus tetap harus dilakukan gitu. Jangan lupa olahraga, jangan lupa memperhatikan diri, jangan lupa self esteem, jangan pandang rendah dirimu, pertahankan ibadahmu bagaimana gitu, makan makanan sehatmu bagaimana, itu sosialisasimu dengan orang-orang gimana gitu, tetap harus dijaga semua itu ya. Kemudian, nah kalau ada sedikit yang lalai misalnya, kerja ini terlalu, aduh ini udah self care banget nih, udah self care. Ternyata dari atasan kerja nih ya, bosnya, wah ayo sini, cepet mentarget ini tekanan, burnout gitu ya. Padahal kita udah self care banget nih gitu kan, udah melakukan step-step itu. Terus dari luar, faktor eksternal masuk. Nah, dia nggak bisa tidur, kepikiran tugas, ini sampai bingung nih tugas harus apa yang dikerjakan terlebih dahulu, udah burnout. Berarti self help larinya. Gitu. Oke. Mhm. Hmm. Berarti memang ini udah ada urutannya dan udah ada urutannya untuk Mm-mm. melakukan ya Kak sebenarnya ya. Iya, kapan ya? Kapan harus melakukan self help? Kalau self care saya rasa itu wajib banget ya. Setiap orang tuh harus merawat diri semuanya ya. Baik dari aspek fisik, mental, itu harus dirawat semuanya, wajib gitu. Kalau self help, tinggal kapan kamu merasakan kamu harus dibantu. Gitu. Bantu dirimu sendiri dulu. Gitu. Hmm. Aku pengen minta closing statement nih Kak dari Kakak tentang apa yang dari apa yang kita bicarakan ini Kak. Oke. Eh, pesan untuk semua saja ya, gitu ya. Untuk semuanya yang menyaksikan, yang nantinya melihat video ini, eh, di sela-sela aktivitas kita perlu untuk merefleksi. Kita perlu ada space untuk kita bisa melihat waktu belakangan ini, ya. Bagaimana yang kita lakukan? Apakah sudah baik? Apakah cenderung memburuk gitu ya? Apakah ke arah positif, apakah ke arah negatif gitu. Sehingga teman-teman semua bisa ketahui sebetulnya kita sedang baik-baik saja apa tidak gitu ya. Nah, kalau memang dirasa sedang kurang baik gitu, apapun yang dialami, teman-teman coba bantu dirinya gitu. Tentukan apa yang tepat untuk membantu dirinya. Yang tahu teman-teman sendiri gitu ya. Dengan apa yang tadi sudah saya rekomendasikan atau teman-teman punya cara lain yang lebih efektif dan lebih menenangkan begitu. Jangan lupa untuk selalu rawat diri kita ya. Rawat diri kita dari segi fisik maupun mental untuk menghindari segala gangguan ya, baik gangguan medis maupun mental kita ya. Itu salah satu bentuk kita mencintai diri kita. Begitu Kak Gea. Oke. Panjang ya. Menarik banget nih Kak. Karena kita juga belum terlalu sadar nih apa yang sebenarnya kita butuhkan sebenarnya. Terus kita juga sering mengenyampingkan self care itu sendiri, sehingga kayak kayak ngerasa oke Kebanyakan aku baru ada begitu. waktu. Iya, jadi kayak kita oke deh, oke aku akan melakukan self care nih karena aku ada waktu. Malah justru kita harusnya meluangkan waktu untuk self care itu sendiri ya Kak sebenarnya. Betul sekali. Harus seimbang, harus seimbang. Oke Kak. Eh, Terima kasih Kak. Terima kasih untuk Kak Devina yang udah berkenan berbagi informasi nih tentang self care kepada Soulmate LYS. Dengan senang hati.
Oke, terima kasih Sobat LYS juga yang sudah menonton podcast ini. Sobat LYS juga bisa mendengarkan podcast ini di Spotify Love Yourself Indonesia, dan jangan lupa terus ikuti Instagram Love Yourself Indonesia untuk mendapatkan konten-konten dari Love Yourself Indonesia, dan juga uh, Precious, apa Kak Instagramnya? Precious. Precious.psj. Oke. Itu selanjutnya bisa Oke. mencari informasi tentang Kak Dewinya juga ya, apa aja kegiatannya, dan juga tentang psikologi lainnya ya. Oke, sampai jumpa Iya, di betul sekali. sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih ya Iya, Kak. sampai jumpa Kak Dea. Bye.